Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan, kami akan melakukan update kasus terkait dengan kasus mutilasi di area di Desa Jatimulya, Suradadi, yang mana seperti kita ketahui bahwa korbannya adalah seorang ibu-ibu berusia 59 tahun yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dalam keadaan payudara dan kemaluan yang terpotong. Setelah kami mengamankan satu orang tersangka, kemudian kami melakukan pendalaman psikologis terhadap tersangka. Kami menggunakan dua sumber pendalaman, yaitu melalui Rumah Sakit Suradadi, Rumah Sakit Susilo, Rumah Sakit Susilo yang ini menggunakan dokter ahli jiwa, kemudian dari Biro Psikologi Polda Jawa Tengah, yang mana kedua sumber menyatakan bahwa tidak terdapat gangguan jiwa berat yang nyata. Tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang sudah dilakukan. Ini mungkin update perkembangan terkait dengan tersangka yang kita amankan. Sehingga kami menyimpulkan bahwa perkara akan kami lanjutkan, dan untuk hal-hal terkait dengan motif dan lain-lain akan kami dalami secepatnya, dan akan kita update kepada rekan-rekan media dalam waktu yang secepat-cepatnya juga setelah kita bisa menggali motifnya. Namun tersangka ini masih cenderung menutup diri, ya. Khususnya apabila kita sudah memberikan pertanyaan mengarah kepada TKP dan situasi di tempat kejadian. Ini tersangka selalu mengelak atau menutup diri, mengalihkan pembicaraan. Bukan alibi. Jadi ditanya A jawab B, ditanya A jawab D, tidak nyambung. Jawabannya tidak nyambung. Kalau alibi kan masih nyambung, ya. Kalau alibi kan dia merespon jawaban kita. Ini kalau tidak, responnya lain. Sudah makan? Saya belum tidur. Nah, begitu loh jawab. Contohnya begitu. Saya sudah makan belum? Saya belum tidur, Pak, dari tadi. Nah, nggak nyambung. Misalnya kita tanya, Anda ada di TKP pada hari ini? Saya di rumah. Saya nyari teh di rumah, gitu. Dibuat tidak menyambung. Begitu, Pak. Jadi bukan membuat alibi, ya. Dalam proses terus, Bapak dan Ibu sekalian, sesegera mungkin akan kita gali lebih dalam lagi terkait dengan motifnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini yang didalami adalah kejiwaan yang bersangkutan pasca kejadian tentunya. Kami mengambil keterangan adalah pasca kejadian, sehingga yang bisa kita simpulkan adalah kejiwaan seseorang. Jadi yang ada pada dirinya pada saat itu, sesaat setelah kejadian tentunya. Ya. Yang pasti ada komunikasi yang lebih lancar, dan dapat kita simpulkan dari hasil observasi itu adalah tersangka itu mempunyai orientasi cukup baik terkait dengan orientasi waktu, kemudian tempat dan ruang. Yang mana tersangka apabila kita sedikit bertanya mengenai tahu sholat 5 waktu, tahu. Coba disebutkan. Tersangka bisa menyebutkan urut mulai dari subuh sampai dengan isya. Kemudian tahu di mana saudara berada saat ini, tahu di ruang tahanan. Setelah kita panggil, periksa, tahu saat ini ada di mana, di ruang pemeriksaan. Tahu ruang. Kita kasih makanan, kita beri makanan, juga tahu ini makanannya gimana, enak, dijawab. Berarti tahu apa yang dia rasa, dia bisa. Masih gangguan jiwa? Tidak ada. Dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Itu yang clear. Tidak ada indikasi gangguan jiwa. Tidak ada. Cuma introvert, tertutup begitu loh. Tapi tersangka ini bisa, ya, self defense mechanism bahasa psikologinya. Kalau
tersangka ini ingat kan kejadian pas melakukan perbuatannya itu dari awal sampai akhir itu ingat gak ketika ditanya itu? Kita belum berani, ya belum bisa sampai sana. Ketika kita tanya, kita taruh pisau cutter begini, dia langsung diam mas, langsung mengelak. Tunjukin foto korban, apalagi tambah mengelak. Oh yang lain jawab normal. Saya cek juga dengan interaksi dengan tahanan satu selnya normal interaksi. Yang penting tidak mengarah kepada kasus. Gitu. Ketika sudah mulai masuk ke ranah kasus, pertanyaannya ini selalu ada pengelakan. Begitu. Ya. Jadi kalau keseharian normal. Ini juga kita ambil keterangan dari beberapa tahanan, yang satu blok dengan tersangka normal. Tahu ini motifnya apa gitu ya? Ya, karena kita secara pembuktian setelah lakukan Pak Kuhab di TKP itu pada saat kejadian tidak ada saksi yang melihat ya, sehingga kita menggali dari tersangka, namun kondisinya seperti inilah si tersangka itu ya. Pada saat kita tanyakan tidak mau berbicara terkait dengan hasil pemeriksaan psikologi ini. Tujuannya kan kita lampirkan di berkas ya, untuk kita kirimkan ke jaksa nantinya, untuk meyakinkan bahwa si tersangka ini secara perbuatannya masih bisa mempertanggungjawabkan. Ya. Karena apa? Ya hasil pemeriksaan psikologi ini kan luas sekali kemarin. Mulai dari observasi terkait dengan siapa sih dia sebenarnya, dia bisa menjelaskan nama saya Kadirun, lahir tanggal sekian, tahun sekian di sini, tinggal sekian tahun di Banjarnegara, kemudian pergi ya kan, berjalan kaki menuju Tegal. Dia bisa jelaskan semua. Termasuk juga pas terdengar suara azan, dia tahu, oh ini saatnya sholat. Ditanyakan oleh psikolog, coba sebutkan urutan-urutan sholat 5 waktu, dijelaskan satu persatu, dia berurutan gitu. Sekarang berada di mana? Berada di ruang tahanan. Karena apa? Karena pembunuhan, ditahan. Terus gimana pembunuhan itu? Ditanyakan, dia tidak mau jawab. Ya, ngapain kamu berada di TKP? Mencari teh, ditunjukkan cutter. Kemudian dia semakin diam. Ditunjukkan foto tersangka seperti orang ketakutan, seperti itu gambarannya. Ya, sehingga itu dituangkan secara yuridis formil ya, berupa surat kepada penyidik yang nantinya akan dilampirkan di berkas perkara untuk dikirimkan ke kejaksaan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.